Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Kali ini temanya adalah mengenai. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membuka dengan membaca doa bersama-sama sebelum belajar, dan juga setelah itu kalian dapat menyiapkan buku paket dan buku catatan bahasa Indonesia yang ada di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita buka pembelajaran ini dengan lafaz basmalah. Tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi informasi tentang fabel yang dibaca dan didengar. Kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara menelaah struktur dan kebahasaan dari teks fabel. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih teks fabel? Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Nah, jadi kita dapat belajar bukan hanya dari karakter manusia, tapi kita dapat belajar melalui segala hal yang ada di bumi. Salah satunya adalah dari karakter positif seekor binatang. Dari fabel tersebut, fabel itu dapat digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Berikutnya, kita akan melihat ciri-ciri fabel. Adapun ciri-ciri fabel adalah sebagai berikut. Tokoh utama berupa binatang, alur cerita sederhana, cerita singkat dan bergerak cepat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, gaya penceritaannya lisan, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Nah, di sini ada perbedaan antara fabel dan cerpen. Kalau fabel, tokoh utamanya adalah binatang, sedangkan cerpen tokoh utamanya adalah manusia. Dalam fabel, ceritanya sederhana, sedangkan dalam cerpen, ceritanya lebih rumit. Dalam fabel, tokohnya tidak diuraikan secara rinci, sedangkan dalam cerpen, setiap tokoh diuraikan secara terperinci. Struktur teks fabel. Tidak jauh berbeda dengan struktur cerita dalam cerpen, karena fabel dan cerpen adalah sama-sama teks yang berbentuk narasi atau berbentuk cerita. Pertama adalah bagian orientasi. Bagian orientasi adalah bagian dalam cerita fabel yang berisi mengenai pengenalan waktu, tempat, dan karakter tokoh. Yang kedua, komplikasi, bagian munculnya konflik ya, atau munculnya masalah dalam cerita. Ketiga, resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang keempat, bagian koda adalah pesan moral dari pengarang. Tidak semua pengarang mencantumkan koda pada cerita atau penyelesaian masalah. Tidak jauh berbeda ya dengan struktur cerita cerpen. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan struktur teks pada cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Kupu-kupu berhati mulia. Nah, diperhatikan ya dan dibaca dengan baik-baik. Bagian pertama adalah orientasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, orientasi adalah bagian dalam cerita fabel yang berisi pengenalan situasi dan tokoh. Jadi belum muncul masalah. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, di sini bisa kalian baca bahwa di sini tidak ada masalah ataupun konflik, baru menjelaskan mengenai pengenalan tokoh dan pengenalan latar. Tokohnya adalah seekor semut, latarnya berada di taman. Berikutnya bagian komplikasi. Komplikasi tadi adalah bagian yang mulai munculnya masalah. Nah, dilihat di sini kira-kira masalahnya apa? Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling hebat. Sampai akhirnya ada suatu momen ketika sang semut itu tergelincir ke dalam lumpur. Kemudian dia meminta tolong ya. Resolusi. Nah, resolusi tadi adalah bagian mulai penyelesaian atau pemecahan masalah. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu, lalu sang semut memegang erat ranting itu. Nah, akhirnya si semut itu ditolong oleh si kupu-kupu. Dan si semut itu memuji-muji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat.
Mendengar pujian itu, kupu-kupu pun berkata, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sekarang malah menyelamatkan dirinya. Nah, di sini sudah mulai meredanya sebuah masalah. Berlanjut ke bagian akhir yaitu koda. Nah, tadi koda artinya adalah bagian yang berisi pesan moral ya, atau perubahan sifat tadi yang negatif menjadi positif. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, di sini bisa disebut, kenapa disebut sebagai koda? Karena ada perubahan sikap yang tadinya semut negatif, akhirnya dia menyadari kesalahannya. Nah, itu adalah struktur teks dari cerita fabel ya, kupu-kupu berhati mulia. Sekarang kita mengkaji kaidah kebahasaan dari teks fabel. Kaidah kebahasaan atau yang biasa disebut juga sebagai unsur kebahasaan merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam suatu teks seperti cerita fabel. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks fabel yang pertama ada kata kerja, kata sandang, keterangan, dan kata hubung. Untuk kata kerja, keterangan, dan kata hubung ini sudah pernah dijelaskan di bab-bab sebelumnya ya, dan sering sekali diulang. Jadi, kalian bisa membuka lagi buku paketnya ataupun membuka buku catatannya. Kata kerja yaitu kata yang menunjukkan tindakan. Kata sandang merupakan kata yang tidak mempunyai arti namun menjelaskan nomina atau kata benda. Contoh kata sandang yaitu penggunaan kata sang dan penggunaan kata si. Kemudian kata keterangan. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan pada kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Kata keterangan pada kalimat tersebut yaitu ada pada kalimat ya di atas di situ. Kemudian kalimat yang kedua, pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Kata pada. Ketiga, si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman, yaitu kata di. Di ini disebut juga preposisi atau kata depan. Sudah pernah dijelaskan di bab sebelumnya juga. Kemudian penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra-kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Jadi, kata lalu dan kemudian ini maknanya sama ya. Kemudian kalau kata akhirnya biasanya mengakhiri informasi. Contoh, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar kemudian berlari lalu berteriak sambil menangis. Nah, di situ penggunaan kata hubungnya yaitu setelah, kemudian, dan lalu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Kata hubungnya yaitu lalu. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Kata kemudian. Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Kata hubungnya yaitu akhirnya. Nah, itu adalah contoh penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Ya, sekian materi mengenai teks fabel. Semoga setelah membaca dan memahami teks fabel ini, kita semua dapat belajar pada karakter-karakter positif seekor binatang. Cerita fabel juga menjadi salah satu sarana potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar kita memiliki sifat yang terpuji. Ya, berikutnya Miss akan membahas sedikit mengenai virus COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona. Tentunya kalian sudah sangat sering mendengar ya mengenai virus ini. Virus ini sudah menjangkiti banyak di seluruh negara, juga banyak memakan nyawa. Nah, oleh karena itu, ada baiknya kalian simak video ini sebentar, agar kalian tahu apa itu virus corona, bagaimana cara penyebarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Materi video ini diambil dari sumber WHO yang ada di link YouTube, jadi kalian masih bisa menikmati video ini dari link YouTube yang lain. Mari kita simak bersama-sama video ini. Saat ini, kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya, virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok
pada pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 terinfeksi dan 106 meninggal dunia. Apabila manusia terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul, pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi coronavirus diperkirakan mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga kini, belum ada vaksin untuk mengatasi virus corona, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Apa saja sih pencegahannya? Berikut standar pencegahan agar kita tidak terserang virus corona. Pertama, gunakan masker. Kedua, cuci tangan secara teratur menggunakan sabun. Ketiga, tutup mulut dan hidung saat batuk dengan sikut bertepuk. 4. Masak daging dan telur hingga matang. 5. Hindari kontak dengan siapapun yang sedang demam atau batuk. Jika sakit masih berlanjut, segera hubungi dokter atau rumah sakit terdekat. Video materi ini diambil dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Sekian materi dari COVID-19 atau virus corona tersebut. Semoga kalian dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan semoga kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 maupun penyakit berbahaya lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.